Untuk memerdekakan negara tercinta ini jelas memerlukan banyak proses. Perlu banyak pengorbanan yang dilakukan hanya demi lepas dari kungkungan penjajah. Para pejuang harus rela berkorban harta, jabatan, bahkan nyawa hanya demi menghirup udara kemerdekaan. Udara kemerdekaan itu tak lepas dari upaya satu tokoh, Otto Iskandar Dinata. Pada 31 Maret 1897 di Desa Bojong Soang di Kabupaten Bandung, seorang bangsawan Raden Haji Rahmat Adam dikaruniai seorang anak, Otto Iskandar Dinata namanya. Sebab gelarnya yang merupakan seorang anak bangsawan, ia mendapat banyak keistimewaan sedari kecil. Salah satunya mendapat pendidikan terbaik. Sejak kecil, Dinata sangat suka berkesenian, khususnya gamelan. Selain itu, ia pun suka berolahraga, khususnya sepak bola. Dinata kecil adalah seorang yang jujur, tegas, namun ia mudah naik darah. Sampai-sampai ia dijuluki si Jalak Harupat. Dinata pun sampai di tahap untuk bersekolah. Ia tinggal di asrama dan mengenyam pendidikan di HIS. Ia dikenal sebagai anak yang sangat berani. Ia berani menentang guru-gurunya yang dianggapnya salah atau keliru. Oleh karena sifatnya yang seperti itu, ia pun dibenci oleh para guru di sana. Satu kali ia pernah ditegur guru karena memakai dasi, sementara gurunya tidak. Bukannya diam dan menurut, ia justru mengatakan bahwa gurunya itu tua, makanya tidak pakai dasi. Ia pun dicap kurang ajar, padahal kalau anak orang Belanda, pastinya ia dianggap pemberani. Ia pun sangat menekuni politik. Ia suka membaca koran The Express yang dipimpin oleh Douwe Dekker, seorang pejuang kemerdekaan Indonesia ternama pada saat itu. Buku itu sebenarnya dilarang oleh pemerintah Belanda karena isinya mengecam pemerintah kolonial. Namun, Dinata cerdik dan sering menyembunyikan koran itu di bawah bantal. Singkat cerita, setelah selesai bersekolah di HIS, ia pindah ke Quick School Onderbouw di Bandung, lalu ke Hogere Quick School atau Sekolah Guru Atas di Purworejo, Jawa Tengah. Setelah pendidikannya tamat, ia mulai berprofesi sebagai guru di HIS Banjarnegara. Ia memang sudah mengimpikan profesi itu sejak lama. Pada Juli 1920, ia dipindahkan ke Bandung. Di sana ia mengajar di perguruan rakyat. Pada April 1923, ia menikah dengan Sukirah. Ia dan sekeluarga memutuskan untuk pindah ke Pekalongan pada Agustus 1924. Mereka berdua dikaruniai 12 anak. Mereka sekeluarga tinggal di rumah besar dengan hanya satu kamar mandi. Biasanya anak-anaknya akan membiarkan Dinata untuk mandi duluan dan mereka akan menunggu di depan kamar mandi. Saat sudah selesai urusan dan keluar kamar mandi, Dinata sering berteriak, "Indonesia merdeka!" kepada anak-anaknya. Kebiasaan itu menumbuhkan jiwa nasionalisme mereka. Ia memulai karir politiknya saat menjadi Wakil Ketua Budi Utomo, cabang Bandung. Pada Agustus 1924, ia dipindahkan ke Pekalongan dan menjadi Wakil Ketua Budi Utomo, cabang Pekalongan. Saat menjadi anggota Dewan Kota Pekalongan, ia pernah satu kali menyelamatkan rakyat dari penipuan dari pengusaha Belanda. Ia berani melawan, walau sudah diancam akan dibuang kalau berani macam-macam. Namun ia tidak memedulikan ancaman itu dan tetap melawan. Alhasil, ia pun dipindahkan ke Batavia pada 1928 karena Belanda khawatir akan perlawanannya. Di Batavia, ia mengajar di HIS Muhammadiyah. Sejak kecil, Dinata dikenal sebagai orang yang sangat cinta tanah air. Kecintaannya ini terus berlanjut sampai ia dewasa. Ia bergabung dalam paguyuban Pasundan yang merupakan wadah perjuangan demi Indonesia. Ia berkiprah di sana sejak Juli 1928 dan langsung menjadi sekretaris pengurus besar. Bahkan pada 1929 sampai 1942, ia sempat menjadi pemimpin organisasi itu. Organisasi itu bergerak di berbagai bidang, mulai dari bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan hukum. Pada awalnya, paguyuban Pasundan hanya wadah perjuangan orang-orang Sunda. Namun, seiring berjalannya waktu, organisasi itu telah menjadi wadah perjuangan rakyat Indonesia. Organisasi itu maju pesat di bawah kepemimpinan Dinata. Dengan keyakinan bahwa Indonesia akan merdeka, paguyuban Pasundan berjuang di Volksraad, yaitu Dewan Rakyat yang salah satu fungsinya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat pribumi.
Menurut Dinata, tidak dijajah adalah keinginan setiap orang. Sebuah bangsa harus merdeka dan tidak boleh ada di dalam genggaman penjajahan negara lain. Ia pun sempat bergabung ke organisasi ini. Adapun organisasi di bawah paguyuban Pasundan, yaitu BP, yang mengurus ekonomi rakyat demi memakmurkan orang Sunda bahkan Indonesia. Selain itu, Dinata juga bergabung ke organisasi ini, yang mengurus di bidang sosial, menolong yang membutuhkan. Paguyuban Pasundan tidak harap imbalan dari apa yang mereka lakukan. Selain itu, ada juga sifat tahunan, yaitu surat kabar berbahasa Sunda, dan sepakat, yaitu surat kabar berbahasa Melayu. Ia pun juga ikut merancang UUD 1945. Ia juga pernah terpilih menjadi Menteri Negara pertama Republik Indonesia. Dinata pun pernah menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Dalam sidang PPKI inilah, Dinata menunjuk Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pasangan presiden dan wakil presiden Indonesia. Namun, pejuang kemerdekaan itu mati tragis. Ia diculik pada 31 Oktober 1945. Diduga pada 20 September 1945, ia dihabisi di Pantai Mauk, Banten oleh Laskar Hitam yang tak puas dengan kebijakan penyatuan mantan anggota PETA bentuk ke Jepang dengan bekas prajurit Knil bentukan Belanda. Namun, banyak pula sumber yang menyebut bahwa penyebab kematiannya belum diketahui secara pasti. Selain dugaan Laskar Hitam, ada juga yang bilang ia dibunuh oleh anggota pemerintah yang membelot dengan menjadi pro terhadap Jepang. Ada juga yang bilang bahwa ia dibunuh karena dendam orang-orang yang tidak menyukai sikap Dinata yang menyukai perbedaan, dan masih banyak dugaan lainnya. Untuk mengabadikan perjuangan Otto Iskandar Dinata, maka dibangunlah Monumen Pasir Pahlawan di Bandung sebagai lokasi simbolis pemakamannya. Disebut simbolis sebab yang disemayamkan di tempat itu pada 21 Desember 1952 hanyalah setumpuk pasir yang dibungkus kain kafan. Pasir itu berasal dari Pantai Mauk tempat Otto Iskandar Dinata dibunuh. Warga sekitar sering melakukan ziarah dan doa di Monumen Pasir Pahlawan tiap 20 Desember demi mengenang jasa-jasanya. Pemerintah pun menetapkan Otto Iskandar Dinata sebagai pahlawan nasional. Otto Iskandar Dinata adalah sosok yang dikenal sebagai pejuang yang membela tanah air. Hal inilah yang dapat dijadikan refleksi untuk setiap dari kita. Otto Iskandar Dinata adalah seorang yang berjiwa besar, bertanggung jawab, berjiwa kepahlawanan, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan dan dirinya sendiri. Jadilah orang hebat, jadilah orang yang cinta tanah air, agar tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia benar-benar terwujud. Terima kasih.